Kebaktian minggu ke-8 setelah Trinitatis ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Sang Jalan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih-Mu setiamu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala yang bernapas sujud memuliakan dan meninggikan nama-Mu yang agung itu. Allah Sang Kasih, dalam kelemahan dan kerapuhan, kami sebagai umat-Mu memohon belas kasih-Mu. Ampuni kami ketika kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri, merasa kuat dan mampu mengatasi setiap permasalahan kami, dan tak jarang kami enggan melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam himpitan dan kebimbangan, kami sering lupa bahwa Engkaulah penolong, Allah yang sanggup mengatasi setiap permasalahan di dalam kehidupan kami. Allah Sang Pandu, tuntun dan baruilah kehidupan kami. Tunjukkanlah kami jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
amanat hidup baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagai cerminan hidup kita sehari-hari yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-17 yang berbunyi demikian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti di dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dan hidup kita di tengah-tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Amin.
Saudara-saudari terkasih, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Agung. Bila saudara-saudari mengharapkan pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaranmu, maka tibalah saatnya mengakui segala perbuatanmu yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, tundukkanlah kepalamu, berdoalah di dalam hatimu, dan nyatakanlah kepada Tuhan bahwa aku telah berdosa kepadamu. Jemaat dipersilahkan berdoa pribadi. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, sebelum kita membacakan epistel kita pada pagi hari ini, kembali tanda pujian kita bernyanyi dari lengkap di Jemaat nomor 165 ayat 1 dan 2, janji yang manis. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat terkasih, sebelum kita mengambil firman Rasul dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujian, kita bernyanyi dari tim pujian, menyanyi Haleluya. Haleluya.
Jemaat diundang untuk berdiri. Umat Allah, marilah berdiri di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat terkasih, sebelum kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, kembali kita akan pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2, Lawanlah Godaan. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa pembacaan firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, yang telah menjadi daging, dan datang ke dalam dunia, melakukan berbagai pelayanan, dan kata-kata-Mu Tuhan memberikan kekuatan, memampukan setiap orang, dan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang mendengar akan firman-Mu. Dan di kesempatan ini, dalam ibadah minggu, di tengah-tengah jemaat-Mu,
Gereja PUK Tanjung Sari Medan, kami jemaatmu rindu untuk mau mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan hadir menjamah mengurapi kami, agar setiap firman yang kami dengarkan baik lewat pembacaan kitab suci dan diuraikan oleh hamba-Mu dapat menjadi bagian yang spesial dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa melakukan firman-Mu baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bergereja, dan juga bermasyarakat dan keluarga, dan di tengah-tengah melalui akan masa pandemi COVID-19. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, karena kami rindu dan siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami percaya. Amin. Jemaat kasih Kristus, kita membaca dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jemaat kekasih Kristus, di hari ini pada saat kita membaca firman Tuhan dan pembacaan kita dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 19. Kalau kita melihat pembacaan itu merupakan perluasan dari hukum ke-9 yang berbunyi bahwa jangan bersaksi dosa terhadap sesama, dan juga itu merupakan perluasan dari hukum ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Tapi hari ini dalam pembacaan kita dan ulasan khotbah ini, kita lebih banyak mengulas di ayat 7 dan ayat 8 sesuai tema, bahwa tema kita di hari ini yang ditentukan oleh Gereja PUK Tanjung Sari Medan pada minggu ke-8 setelah Trinitas, temanya itu melawan suap dan korupsi. Melawan suap dan korupsi. Dan kita lebih penekanan di ayat 7 dan ayat 8 bahwa demikian, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dan ayat 8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Jemaat yang Yesus kasihi, kalau kita dengar kata suap, ya, biasa kita istilah menyuap, ya. Mungkin di rumah kita sering mendengar kata itu, ya. Orang tua menyuap anaknya yang masih kecil, ya, itu menyuap, ya, suap. Ya, mungkin juga orang tua kita yang sudah tua, kita menyuap orang tua kita, mungkin karena udah di tempat tidur atau udah di kursi roda, ya kita menyuap, ya seperti itu. Mungkin juga ada suami istri, ya, harmonis, ya, saling menyuap satu dengan yang lain, ya, sebagai tanda cinta kasih satu dengan yang lain, atau lebih romantis lagi, walaupun sudah punya anak, ya, cukup banyak, tapi masih tetap romantis saling menyuap satu dengan yang lain. Nah, tapi hari ini yang kita bicarakan bukan menyuap seperti itu. Suap yang dimaksud yaitu, kalau kita baca dalam Kamus W.S. Purwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, suap yang dimaksud yang akan kita bahas yaitu suap adalah tindakan dengan memberikan sejumlah uang. Jadi suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang, ya. Jadi memberikan uang atau barang atau perjanjian khusus. Jadi suap dalam pengertian
memberikan uang atau memberikan barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas, ya, yang mempunyai sesuatu kekuasaan seperti itu. Sehingga yang kita kenal suap dengan istilah lain yaitu sogok atau uang pelicin, ya, sogok atau uang pelicin. Nah, kira-kira tadi kita mungkin dalam ibadah kita sudah lihat bagaimana kisah tentang Ananias dan Safira, ya, bagaimana mereka memutarbalikkan fakta, katanya memberikan sekian buat gereja, padahal tidak, ya, pada zaman Rasul Paulus. Nah, saya mau mengatakan bahwa dalam Ulangan 16 dalam Perjanjian Lama, Ulangan 16 ayat 19 dikatakan bahwa janganlah memutarbalikkan keadilan, ya. Ulangan 16 ayat 19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Orang yang seringkali memutarbalikkan keadilan, orang seringkali yang suka memilih-milih memandang bulu, mereka itulah yang seringkali menerima suap. Dan dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan bahwa Allah tidak menerima suap. Ya. Ada orang bilang kalau berbuat baik, berbuat amal, ya, itu kita bisa masuk surga. Ya. Itu seakan kita mau menyuap Allah dengan perbuatan baik kita. Ya. Seakan kita berbuat baik, kita memberikan kepada gereja uang, kita membantu gereja sebagainya. Lalu kita bilang ini kita dengan memberikan gini kita masuk surga, kita menyuap Allah supaya kita masuk surga. Padahal dalam Ulangan 10 ayat 17 Allah itu tidak bisa disuap, ya. Tetapi kita diselamatkan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan yang paling heboh mengenai suap itu terdapat dalam Ayub 15 ayat 34. Dikatakan bahwa Allah menghukum orang-orang yang melakukan suap. Allah menghukum orang-orang yang melakukan suap. Hukuman dari Allah itu tergantung kedaulatan daripada Allah. Bagaimana cara Allah menghukum. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa orang melakukan suap? Seringkali orang melakukan suap karena ia ingin memuluskan kepentingan atau mempermudah urusannya. Ya. Kalau kita melakukan suap, kita memberikan suap berupa uang, barang atau perjanjian, itu untuk memuluskan kepentingan dan mempermudah urusan kita. Serta menginginkan apa yang kita hendaki itu tercapai, makanya kita melakukan suap. Kemudian mengapa orang menerima suap? Ya? Kenapa seringkali orang mau menerima suap? Karena ia ingin memperoleh uang dan kekayaan dalam waktu yang sekejap dan cepat. Ya? Jadi kenapa ia mau menerima suap? Karena ia berpendapat bahwa dengan mendapat uang, suap, barang, uang, atau perjanjian sesuatu, ia bisa kaya dalam sekejap. Dan juga mungkin ada gaya hidup dalam masyarakat, bahwa suap itu memberikan uang kepada orang atau memberikan barang kepada orang, itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan itu merupakan sesuatu yang biasa. Ya, seperti itu. Padahal dalam negara kita, dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyatakan tentang bagaimana suap dan korupsi, dan diatur tentang bagaimana apa itu suap, apa itu korupsi, dan bagaimana harus menanggulangi akan suap dan korupsi oleh pemerintahan kita, seperti gitu. Nah, bagaimana kira-kira iman Kristen? Bagaimana kalau saudara mau memahami tentang iman Kristen dan apa yang bisa kita pelajari dari iman Kristen dan Alkitab tentang suap itu bagaimana? Kita mau belajar bagaimana orang itu menerima suap dan melakukan suap dan juga melakukan korupsi. Kita mulai dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Lama kita tahu orang pertama sejak dunia diciptakan, orang pertama yang melakukan suap, yang menerima suap itu adalah Adam, ya. Di mana iblis bilang bahwa kamu makan aja buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka kamu akan seperti Allah. Mata kamu akan terbuka dan kamu akan mengenal yang baik dan yang jahat, dan kamu akan seperti Allah. Itu janji mereka, suap dalam bentuk janji. Ya. Kemudian juga dalam Perjanjian Lama, yaitu mengenai ada tokoh, kalau Bapak Ibu baca mengenai Elisa, Gehasi, dan Naaman, ya. Kisahnya bahwa Naaman itu dia menderita penyakit kusta, ya. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa dan dia mau minta Nabi Elisa sembuhkan dia. Dan Nabi Elisa mengatakan kepada dia bahwa Naaman, karena engkau sakit kusta, engkau harus menenggelamkan dirimu sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Kemudian Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan, ia menenggelamkan dirinya sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi? Naaman
mengalami kesembuhan. Ketika Naaman mengalami kesembuhan, dia bersuka cita, bergembira yang luar biasa. Karena dia ini seorang yang sangat kaya, kemudian dia memberikan benda yang sangat berharga, memberikan upeti yang sangat berharga kepada Elisa. Karena engkau telah menyembuhkan aku memberikan ya barang ini kepada kamu yang sangat berharga, berupa uang dan upeti barang-barang berharga. Tetapi yang terjadi, Nabi Elisa, dia tidak bersedia menerima pemberian Naaman. Ya. Dia tidak menerima. Dia bilang, sorry, saya melakukan ini hanya karena Tuhan yang perintahkan. Dan saya adalah seorang nabi. Dia tidak menerima pemberian daripada Naaman yang cukup banyak. Tapi apa yang terjadi? Bawahan dia, hamba dia yang bernama Gehasi, hamba daripada Nabi Elisa bernama Gehasi, dia kemudian melihat hal itu dan dia mendengar. Dengan diam-diam pada saat Naaman pulang ke daerahnya, dia mengejar Naaman dengan diam-diam. Dan kemudian dia menyusul Naaman, dan dia mendekati Naaman. Naaman berhenti, dan dia mengatakan kepada Naaman bahwa Nabi Elisa meminta kepadaku untuk memberikan apa yang hendak engkau berikan kepada Nabi Elisa. Ya. Kemudian Naaman memberikan apa yang hendak dia berikan kepada Elisa itu, tapi kepada Gehasi. Dan Gehasi membawa pulang barang-barang itu yang berharga, upeti itu berharga, dan dia tidak memberikan kepada Elisa dan dia menyimpan. Tetapi akhirnya Elisa mengetahui keadaan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan Gehasi? Gehasi kemudian mengalami penyakit kusta. Apa yang diderita oleh Naaman itu dibalikan kepada Gehasi. Dan dia menderita seumur hidup penyakit kusta. Itu akibat dia menerima suap ya daripada Naaman. Kita boleh baca dalam 2 Raja-Raja 5 itu ayat 21 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu, jemaat-jemaat, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, mungkin kita sering dengar cerita tentang Yudas ya. Yudas itu bagaimana dia menerima suap ya dengan 30 uang keping perak untuk menjual Yesus ya. Dan juga mungkin kita belajar dari Kisah Rasul 8 ayat 20 sampai 23 di mana ada seorang bernama Simon orang Samaria. Simon orang Samaria itu dia menyuap Petrus ya. Dia bilang, "Petrus, saya berikan kamu uang sekian dan saya mau membeli kasih karunia Roh Kudus. Saya membelikan karunia Roh Kudus." Tapi Petrus mengatakan bahwa tidak, karunia Roh Kudus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana juga Yesus juga ditawarkan oleh iblis dengan janji-janji, ya, dengan suap, ya, dengan kenikmatan, dengan kekuasaan, dengan kehormatan, ya. 3 kali Yesus dicobai, disuap di padang gurun, ya. Dan akhirnya Yesus menang telak 3-0 mengalahkan iblis. Jadi dalam Alkitab sejak dunia diciptakan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terus kasihi, sejak dunia diciptakan manusia pertama, kemudian pada zaman Yesus, pada zaman rasul-rasul, suap itu sering terjadi dalam kehidupan. Dan suap dan korupsi itu juga sampai saat ini di kehidupan kita seringkali juga itu terjadi. Dalam kehidupan kita, yang paling utama, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita menjadi orang Kristen dan anak-anak terang yang takut akan Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, yang sejati. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tetapi juga cakap dan sepenuhnya melayani seperti Kristus melayani. Dan juga bagaimana kita bisa melawan ajaran suap dan ajaran korupsi. Saat kita berlaku jujur, ya, ketika Bapak Ibu, saudara-saudara kita berlaku jujur, saat kita berlaku adil, kita tidak mau menerima suap, kita tidak melakukan korupsi, mungkin kita dihina oleh orang. Sok alim lah kau, saya nggak suka sama kau lah, seperti gitu ya. Ya, kau gini-gini nanti kau nggak bisa kaya, sebagainya dikatakan orang seperti gitu ya. Masa yang lain bisa terima suap kamu nggak mau? Ini saya kasih uang nggak mau. Mungkin kita seperti gitu, dihina orang, dikata-kata orang, ya. Kalau saudara betul-betul berlaku jujur dan adil dan tidak menerima suap, maka berkat akan terbuka dan berkat akan mengalir ya, dalam kehidupan saudara. Dan saya yakin sesuai firman Tuhan, kita tidak akan berkekurangan. Kenapa saya katakan demikian?
Mari kita buka dalam Yesaya 45 ayat 13. Kalau Bapak Ibu bisa membacanya. Yesaya 45. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 45 ayat 13. Yesaya 45 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah yang menggerakkan Koresi untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dan dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayar dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Dari di situ kita dapat gambaran bahwa Allah yang kita sembah, Allah itu akan menolong kita, Allah itu akan menyelamatkan kita, Allah itu akan memulihkan kita, Allah itu juga akan memberkati kita. Tanpa apa? Tanpa bayaran dan tanpa suap. Itu luar biasa ya. Bahwa Allah akan menolong, menyelamatkan, memulihkan, memberkati kita tanpa bayaran dan tanpa suap. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya punya seorang teman ya, dia adalah suatu pimpinan cabang di Kota Medan. Ya. Dia pernah bersaksi buat saya. Dia mengatakan demikian ya. Kantor kami mencari tempat ya, yang tepat untuk membuka agen kami. Ya. Dan akhirnya mereka mencari tempat di sebuah mall, ya, sebuah mall. Dan kemudian pemimpin cabang ini berbicara dengan manajemen mall untuk menyewa suatu tempat yang cukup besar di mall. Ya, kemudian pada saat jumpa dengan manajemen mall dan menego harga, kemudian para pihak mall ini dia mengatakan kepada pemimpin cabang ini, kalau misalnya kalian deal untuk mengambil tempat di mall kami, maka saya akan memberikan kamu pribadi 2-3%. Bayangkan 2-3%. Kalau misalnya 5 tahun sewa, 1 tahun sekitar 100 juta, berarti 5 tahun 500 juta, 2% aja udah berapa? 3%. Lalu pemimpin cabang ini mengatakan kepada pihak mall, maaf Pak, saya tidak menerima imbalan apapun. Saya mau harga daripada sewa ini ditekan seminimal mungkin, sehingga pihak dari perusahaan kami bisa menyewa tempat Bapak. Ya, pihak mall itu sangat kaget. Kemudian dari pimpinan pusat datang dan berjumpa dengan pihak mall untuk mengatur harga dan sebagainya. Pihak mall kemudian menceritakan kepada pimpinan pusat tentang pimpinan cabang ini seperti gini. Dia mengatakan bahwa, wah luar biasa loh. Saya sangat kagum dengan pimpinan cabang di sini yang Bapak tunjuk itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau menerima sepersen pun suap, tapi dia mau harga seminimal mungkin untuk perusahaan ini bisa mendapat tempat yang layak dan semurah mungkin. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan wah. Ya. Dan akhirnya apa? Beberapa bulan kemudian berlalu, pimpinan cabang ini dia selalu dipromosikan oleh pimpinan pusat. Karena mereka tahu kualitas daripada anak Tuhan yang memegang perusahaan cabang. Dan pimpinan cabang ini dia selalu dipromosikan dan selalu ada bonus-bonus. Dia bisa ke Amerika, ke luar negeri. Ya. Walaupun penjualan tidak begitu banyak, tapi pimpinan pusat tahu bahwa orang ini adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan. Itulah kualitas daripada anak Tuhan. Anak Tuhan kualitas tidak diukur dengan ketika mendapat imbalan, tapi kualitas dengan percaya dan membela kebenaran, keadilan, dan berlaku jujur dan adil. Saya umpamakan tentang kualitas dari anak Tuhan itu seperti uang 100.000, ya. Uang 100.000 ya. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau misalnya saya kasih Bapak Ibu uang 100.000 ini, mau nggak? Mau kan? Ya pasti mau, apalagi gratis ya. Pasti mau dong. Kalau yang tidak mau, berarti dia itu tidak manusiawi. Ya, pasti mau. Nah, kalau misalnya uang 100.000 ini, ya, saya koyak seperti gini, ya, saya kasih buat Bapak Ibu, masih mau nggak? Masih mau nggak? Mau, tetap masih mau, ya, iya, masih mau kan? Karena nilainya masih 100. Kalau misalnya saya taruh di lantai, ya, saya injak-injak, ya, kotor kan jorok, saya gosok-gosok.
Saya mau lagi nggak uang ini? Mau kan? Masih mau. Ya. Lalu misalnya uang ini saya buang ke parit. Jorok kan? Jorok ya. Atau saya buang ke kandang babi. Ada kotorannya. Lalu saya ambil, saya kasih ke bapak ibu. Mau nggak? Mau, masih mau. Karena 100 ini tetap dia bernilai 100. Walaupun dia telah dihina, dikata-katain, dia berada di tempat yang jorok, tapi dia tetap bernilai 100. Ya. Seperti gitu kita orang Kristen. Saya berharap kita seperti uang 100.000 ini. Ya, ketika kita dihancurkan sama orang, dikoyak-koyak, kau nih sok alim, kau nih gini-gini sebagainya, tapi nilai kita tetap 100. Saat kita diinjak-injak orang, ya, mungkin jabatan kita, wah kamu tuh gini, diambil jabatan kita, diambil kekuasaan kita sebagainya. Ya diinjak-injak, tapi nilai kita tetap 100. Walaupun kita dilempar ke tempat yang jorok sebagainya dimanapun, tetap nilai kita 100. Ya, tetap. Dan Bapak Ibu mau kan, walaupun kita dilakukan tidak layak oleh orang, tapi saudara masih menginginkan kita kan, menginginkan 100.000 kan? Dan Tuhan juga masih menginginkan saudara. Karena saudara sangat berharga, tidak berubah kasih Tuhan, karena saudara berharga di mata Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita semua untuk menghadapi suap dan korupsi. Mari kita belajar dari Yudas ya. Dari Yudas. Dan saya yakin anak-anak muda yang di sini ya, anak-anak muda di sini yang bekerja di gereja ini, atau juga para orang lanjut usia yang bekerja di gereja ini, semua kan tidak dibayar ya. Ya, kita tidak menerima suap. Ya. Kita mungkin menerima ya sekedar transport atau sebagainya ya. Tapi kita tidak menerima gaji, dan kita mungkin juga tidak mengambil suap ya. Ya, dari gereja, tapi kita mau bekerja dengan kualitas kita, apa yang Tuhan berikan buat kita. Napas kehidupan, ya, berkat-berkat yang mengalir, itu kita mau gunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, ketika Yudas dia melayani Yesus, ikut bersama-sama dengan Yesus, tapi akhirnya dia juga menerima suap. Ya, dia menerima suap. Dia menerima suap dari ahli-ahli Taurat dan imam itu, kemudian dia menjual Yesus dengan harga 30 keping uang perak. Dan apa yang terjadi? Dia akhirnya frustasi dan akhirnya dia mati gantung diri. Ya. Murid Yesus yang berikut yaitu Petrus. Petrus juga dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Ya. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, akhirnya dia menyadari Tuhan pakai dia luar biasa. Ya. Jadi dua-dua punya kesalahan sama. Yang satu jual Tuhan Yesus, yang satu menyangkal Tuhan Yesus. Tapi yang satu akhirnya frustasi dan bunuh diri. Yang satu dia kembali kepada Kristus, Tuhan pulihkan dia. Dan dia dipakai luar biasa secara ajaib dan heran. Saya percaya mungkin kita pernah lakukan suap ya. Korupsi entah dalam bentuk apa saya nggak tahu ya. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, kita mungkin yang sebagai pegawai negeri, kita mungkin yang bekerja di swasta, mungkin kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat, atau mungkin kita dalam mengurus surat-surat yang lain, mungkin kita sering melakukan suap. Biar kita menyadari semua itu, ya, kita menyadari bahwa itu tidak berkenan hadapan Tuhan, ya, kita berusaha kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran dan keadilan, kembali kepada kejujuran, sehingga kita semua bisa dipulihkan kembali dan kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita berusaha sebaik-baiknya, berlaku benar, baik itu di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan masyarakat, dan bergereja. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kualitas yang Tuhan berikan bagi kita, tanpa menerima suap atau korupsi. Dan percaya, sesuai dengan Yeremia 45 ayat 13, bahwa tidak akan pernah kita kekurangan, tidak akan pernah Tuhan biarkan kita hidup dalam kejatuhan terus, tapi Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memulihkan, bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan kita, dan kita akan menjadi saksi dan kemuliaan Tuhan bagi sesama seperti Rasul Petrus dan bukan seperti Yudas. Dengan demikian, semoga firman Tuhan di hari ini bahwa kita melawan suap dan korupsi boleh kita wujud nyatakan dalam setiap kehidupan kita, berbangsa, bergereja, bermasyarakat, di rumah tangga kita, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah naungan kami, dan kami tidak gentar ketika kami menghadapi apapun dalam kehidupan ini, karena apabila Allah di pihak kami, siapakah lawan-lawan kami? Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih rindu untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau beribadah, walaupun secara online dan daringnya Tuhan. Dan kami rindu untuk kami bisa mengenal akan Engkau di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit ini. Dan kami rindu akan mendapat pertolongan daripada Engkau, janji firman-Mu. Dan kami rindu untuk mau melihat apa yang Engkau inginkan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa Kerajaan Sorga, di hari Minggu ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami minta biarlah Engkau jamah, Engkau berikan kami Roh Kudus dan pemahaman dalam diri kami, agar setiap kehidupan kami yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan pulihkan kami dengan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan mampukan kami agar kami bisa berlaku jujur, setia dan adil, tidak menerima suap, tidak melakukan suap dan korupsi, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Apabila kami telah melakukan sesuatu yang salah dalam kehidupan kami ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah Engkau pulihkan kami, sehingga di hari-hari berikut kami bisa melakukan lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah minggu di tanggal 2 Agustus 2020, di tengah-tengah gereja PUK Tanjung Sari ini, dalam ibadah online ini dan daring ini ya Tuhan, kami minta akan pertolongan-Mu dan kami akan bergumul tentang pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan seluruh staf menteri dan Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berkati setiap program, setiap inisiatif yang dilakukan untuk dapat bangsa negara ini dipulihkan kembali daripada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan terutama akan vaksin COVID-19 yang telah dilakukan pada tahap ketiga ya Tuhan. Biar itu boleh berlangsung dengan baik, sehingga nanti pada awal tahun 2021, kami semua bisa menerima dan berhasil akan vaksin itu ditemukan dan dibuat, sehingga itu bisa dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kami semua boleh siap untuk melakukan aktivitas kami seperti masa-masa normal lagi ya Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan bagi pemerintah bangsa negara kami. Kami juga berdoa bagi aksi-aksi radikalisme, aksi-aksi mendirikan negara-negara yang tidak berkenan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan, kami minta Engkau berkati para Polri dan TNI ya Tuhan, agar mereka bisa mengambil tindakan-tindakan yang tegas, tindakan-tindakan yang sesuai proses hukum, untuk dapat menghalau, untuk dapat menghadang akan mereka yang berusaha untuk membuat kekacauan akan negara ini dengan paham-paham yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Paham-paham yang tidak mengakui akan kemajemukan dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kami percaya negara ini akan terus dibangun dalam kebersamaan, kehidupan yang toleransi antara satu dengan yang lain. Kami juga saat ini berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, di Sumatera Utara, dan terkhusus gereja PUK Tanjung Sari ini ya Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang sangat sulit untuk mereka lakukan, bagaimana bisa melayani umat, bagaimana bisa melakukan pastoral, pengembalaan, bagaimana bisa memberitakan firman Tuhan kepada umat. Tuhan campur tangan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Setiap media-media online, setiap apapun perangkat yang dilakukan, Tuhan berkati, agar semua itu dapat menjadi bagian untuk menyebarkan Injil-Mu kepada semua orang, kepada jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Injil-Mu, mendapat kekuatan, sehingga apapun yang melakukan di tengah-tengah dunia ini menjalaninya, mereka tidak takut dan tidak bimbang, tapi percaya firman Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka, sehingga mereka mampu melalui proses-proses untuk pemberitaan Injil, melakukan koinonia, diakonia dalam kehidupan bergereja ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat PUK Tanjung Sari ini ya Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan,
baik orang-orang yang lanjut usia, Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan. Karena Engkau berjanji dalam firman-Mu bahwa sampai masa putih rambut pun Engkau tetap menggendong dan mengasihi orang lanjut usia. Dan mereka orang tua, suami dan istri, bapak dan ibu yang bekerja di tengah-tengah masa pandemi ini, ya Tuhan, Tuhan campur tangan agar mereka dimampukan melaksanakan tugas-tugas kerja mereka. Dan mereka bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Dan mereka yang bekerja bukan di instansi pemerintah, yang bekerja harian sebagai buruh, sebagai tukang dan lain-lain, ya Tuhan, apabila mereka diputuskan hubungan kerja, Tuhan senantiasa menyertai mereka dan mereka bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan juga dalam setiap kehidupan mereka. Kami tahu bahwa ini persoalan yang sangat sulit, tapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak biarkan hidup dalam meminta-minta, tapi setiap anak Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap surga dan memberkati setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap anak Tuhan yang sementara studi, baik itu di tingkat universitas, SMU, SMP, SD, bahkan di playgroup dan TK, ya Tuhan, Tuhan campur tangan dalam setiap pendidikan mereka. Walaupun masa-masa pandemi ini dan semua pelajaran dilakukan secara daring, Tuhan berkati ya Tuhan, agar walaupun dilakukan secara online dan dalam jaringan itu ya Tuhan, mereka bisa menerima dengan baik dan mereka terus bertumbuh dalam hikmat, bertumbuh dalam pengetahuan yang lebih baik, dan mereka menjadi anak yang hidup dalam kebijakan dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati ya Tuhan, mencari jodoh, Tuhan berkati, agar Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Yang paling utama, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kami percaya di tengah-tengah tekad untuk melayani Tuhan, tekad untuk mencari Tuhan, di situ Tuhan akan menunjukkan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah pinta kami. Apa yang kami doa adalah keinginan kami, tapi biarlah Tuhan jawab seturut kehendak dan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan melakukan lebih besar, lebih jauh, lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang kami doa dan kami mintakan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dan penyelamat kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam persembahan jemaat. Saudara-saudari, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara-saudari berikan dapat menopang jalannya pelayanan gereja. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat terkasih, sembari kita mengumpulkan persembahan, kembali kita ada pujian, kita bernyanyi dari tim pujian, bersyukur Bapa, dimana kita Tuhan yang berdiri.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mengucapkan doa Bapa kami dan kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah mencukupi yang engkau butuhkan, tanda bahwa Ia memelihara hidupmu. Kiranya Allah memampukan engkau untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan. Kiranya sinar mentari kehidupan menerobos jendela rumahmu serta menghangatkan seisi rumahmu. Kiranya busur pelangi menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu yang menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan para sahabat yang siap menggenggam dan menopang setiap kesulitanmu. Kiranya orang-orang yang membencimu kini sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu di tempat ini atau dimanapun kita berada, hari ini, esok, sampai kita bertemu kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.